Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Fajriya. Nah, kali ini saya akan mencoba membagikan atau menjelaskan tentang sifat-sifat perpangkatan. Setelah pertemuan kemarin kita sudah membahas sifat-sifat perpangkatan tentang perkalian. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat perpangkatan yang lainnya. Apa saja sifat-sifatnya? Oke, silahkan amati video, silahkan amati slide berikut. Lanjut ya. Sifat-sifat perpangkatan yang kedua, di sini kita akan membahas tentang pembagian. Dengan konsep dasarnya sendiri adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi ketika ada bentuk pembagian yang dikurangi hanyalah pangkatnya, tapi dengan syarat A di sini itu angkanya harus sama ya. Atau kalau untuk yang bentuk yang lainnya, misalkan perpangkatannya berbentuk pecahan. Nih, misalnya pembagiannya berbentuk pecahan, itu sama saja karena pada dasarnya seperti ini ya disebut pembagian, seperti ini juga disebut pembagian. Jadi A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang membedakan hanya bentuknya saja. Oke, syaratnya yang pertama itu A itu anggota bilangan bulat. Kemudian A-nya itu bukan 0 ya, A tidak sama dengan 0. Terus M dan N-nya itu anggota dari bilangan bulat. Tapi kalau misalnya jika pecahan apa, nah itu nanti sudah beda lagi. Kalau untuk sifat perpangkatan yang sekarang kita sudah sepakati bahwa M dan N-nya itu anggota bilangan bulat. Oke, lanjut. Untuk lebih memahami konsep dasarnya sendiri, kita masuk ke contoh pembagiannya. Di sini ada soal, tentukan nilai dari perpangkatan berikut. Yang A ada 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3. Yang B-nya ada negatif 2 pangkat 3 per negatif 2 pangkat 2. Kita jawab satu persatu. Yang A, nah seperti rumus yang tadi ya, ini bentuknya sama. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, A-nya ini kita ibaratkan sebagai 6. Berarti 6 pangkat M dikurangi N. M-nya itu 5, N-nya itu 3. Berarti 6 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 6-nya tetap, 5 diambil 3 adalah 2. Berarti hasilnya adalah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6. Nah, 6 kali 6 itu hasilnya 36. Kenapa sih kita hitungnya sampai hasilnya? Karena di sini dia soalnya itu meminta tentukan nilai dari. Jadi ketika kita dimintai nilai dari suatu perpangkatan, berarti kita harus hitung sampai ke nilai yang paling terakhirnya, tidak berhenti sebatas di perpangkatan tunggalnya saja. Kemudian untuk yang B itu negatif 2 pangkat 3 per negatif 2 pangkat 2. Nah, negatif 2 nya sama ya, berarti negatif 2 nya kita tulis satu saja, negatif 2. Nah, pangkatnya yang atas dikurangi yang bawah, berarti 3 dikurangi 2, berarti negatif 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 2 itu tetap ya sebagai bilangan pokok ya. Nah, untuk bilangan perpangkatannya, untuk bilangan perpangkatannya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Negatif 2 pangkat 1 ya hasilnya negatif 2 lagi ya. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, sifat-sifat perpangkatan yang kedua. Perpangkatan bilangan bulat yang telah berpangkat. Jadi awalnya dia itu sudah berpangkat, terus pangkatnya double gitu, pangkatnya lebih dari sekali. Itu seperti gimana? Sekarang kita masuk ke konsep dasarnya. A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi ke N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi ketika bentuknya seperti ini hanya dibatasi oleh kurung, itu artinya M-nya dikalikan dengan N.
Tuh, seperti di sini. Untuk syarat-syaratnya sendiri, A-nya itu anggota bilangan bulat, terus A-nya itu tidak sama dengan 0, A-nya itu bukan 0. Kemudian M dan N-nya itu anggota bilangan bulat. Untuk memahami konsep dasar yang ini, kita masuk ke contohnya terlebih dahulu ya. Silakan diamati. Untuk contoh yang pertama, tulislah bentuk perpangkatan berikut ke dalam pangkat tunggal. Di sini sudah ada keterangan pangkat tunggal ya. Di sini untuk soal yang A yaitu 4 pangkat 5 terus dipangkatkan lagi 2. Untuk yang B-nya negatif 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 3. Kita jawab untuk yang A. Nah, 4 pangkat 5 kali 2 itu sama dengan 4-nya tetap ya. Kemudian 5-nya dikalikan dengan 2. Jadi sama dengan 4 pangkat 10. Kita di sini tidak sampai akhir ya, tidak sampai pada nilai akhirnya atau hasil akhirnya, karena dalam soalnya sendiri dikatakan di situ hanya sampai pangkat tunggal, berarti hanya sampai sini saja. Kemudian untuk yang B, negatif 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 3 sama dengan negatif 3 yang bilangan pokoknya itu tetap. Nah, yang dikalikan adalah 2 dikali dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 3 tetap. Nah, 2 kali negatif 3 bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. 2 kali 3-nya adalah 6. Jadi hasil perpangkatannya ke dalam pangkat tunggal itu adalah negatif 3 pangkat negatif 6. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Ke contoh yang kedua ini, tentukan hasil perpangkatan dari A 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Yang B-nya negatif 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi 6. Karena di sini ada kata-kata hasil ya, berarti kita kerjakan sampai nilai akhirnya, sampai kira-kira perpangkatannya itu habis, dia sudah memunculkan nilai akhir seperti ini. Oke, kita jawab yang A dulu ya. Nah, A itu 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan 10-nya tetap sebagai bilangan pokok. Nah, pangkatnya 2 dengan 3 ini kita kalikan. 2 dikali 3 sama dengan 10 tetap 2 kali 3 hasilnya 6. 10 pangkat 6 itu ya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali. Ketika kalian sudah hitung otret, nah kalian menemukan bahwa 10 pangkat 6 itu adalah 1 juta. Nah, ini hasil akhirnya, hasil perpangkatannya. Untuk yang B, negatif 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi 6 sama dengan negatif 2-nya tetap sebagai bilangan pokok. Kemudian pangkatnya itu adalah negatif 1 dikali 6 sama dengan negatif 2 tetap, negatif bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. 1 dikalikan dengan 6 hasilnya negatif 6 sama dengan seperti perpangkatan seperti yang sudah diterangkan minggu kemarin tentang perpangkatan negatif. Ketika ada perpangkatan negatif, maka negatifnya ini berubah menjadi per angka 1 per, jadi 1 per negatif 2 pangkat 6. Jadi nanti negatifnya hilang. Nanti cukup sampai di sini saja untuk yang perpangkatan negatif, ya tidak usah dilanjutkan. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke penugasan. Penugasan ini terdiri dari 3 soal, tapi untuk nomor 1 dan nomor 2 anaknya ada 2 ya. Silakan dikerjakan. Jika ada yang masih bingung, boleh ditanyakan via Japri, bisa lewat Messenger atau lewat WhatsApp-nya Ibu. Kemudian dikumpulkan. Untuk waktu pengumpulannya nanti diumumkan via grup sekolah. Oke, seperti itu. Sok dilihat dulu ya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah.